Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah salat subuh, silaturahim dan tholabul ilmi Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menghadirkan kita di majelis silaturahim dan tholabul ilmi. Insyaallah akan menjadi wasilah diluaskan rizki, dipanjangkan umur, diampuni dosa, ditutup kesalahan, diangkat derajat, serta dimudahkan menempuh perjalanan menuju sorga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu ciri dan cara orang yang beriman mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Allah itu termasuk rukun ibadah. Tanpa mencintai Allah ketika kita beribadah, maka ibadahnya batal. Ibadahnya tidak sah. Demikian pula mencintai Rasul. Termasuk bagian dari keimanan. Bohong orang mengatakan cinta kepada Rasul, tapi kemudian bohong kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Rasul, tapi kemudian tidak mencintainya. Sumamah bin Uthail Al-Hanafi, dia seorang kepala suku di Yamamah. Sebelum masuk Islam ia berkata, walakana alayya wujuhun abyad ilayya fil ardi min wajhika. Ini kata Sumamah. Tidak ada wajah yang dulu lebih aku benci di muka bumi ini daripada wajahmu, kata Sumamah sebelum dia masuk Islam. Waladina kana abghad ilayya min dinika. Dan tidak ada agama yang dulu lebih aku benci daripada agamamu. Jadi sebelum Islam dia benci sama Rasul, bahkan sangat benci. Dan sebelum Islam dia sangat benci kepada agama Islam. Tapi setelah masuk Islam, setelah mu'alaf, setelah mengenal Islam, setelah mengenal Rasul, ia berkata, fal'an la wajha abghad. La wajha ahabbu ilayya min wajhika. Jadi fal'an, maka sekarang la wajha, tidak ada wajah. Ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, min wajhika, daripada wajahmu. Fal'an, maka sekarang pula ladina ahabbu ilayya min dinika. Tidak ada agama yang lebih aku cintai selain agamamu, yaitu Islam. Inilah ciri mu'alaf. Mu'alaf itu cirinya dia lebih mencintai Rasul daripada yang lainnya. Dia lebih mencintai Islam daripada yang lainnya. Contohnya siapa? Sumamah bin Uthail. Ia pernah menjadi tawanan Rasulullah. Diikat di tiang masjid. Diperlihatkan bagaimana keseharian Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagai kepala suku Yamamah yang kaya raya dan juga punya jabatan yang tinggi, ia tawarkan jabatan strategis dan harta berlimpah kepada Rasulullah jika ia dibebaskan. Muhammad, jika engkau bebaskan aku banyak harta. Tinggal sebut berapa angkanya. Aku juga pejabat tinggi, mau jabatan apa? Aku kasih. Tapi kemudian Rasul SAW tidak berkata sepatah kata pun. Beliau tinggalkan Sumamah terikat di tiang masjid. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperlakukan tawanan. Tidak diapa-apain, tidak disiksa dan sebagainya, tidak diinterogasi dan sebagainya. Cukup dengan diikat di tiang masjid. Jadi nanti kalau ada yang maling motor ketahuan, ikat saja di tiang masjid.
Iya, nggak usah digebukin, ikut aja di tiang masjid. Ya. Nah, selama ditawan, Sumamah diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, diperlihatkan kepada Sumamah ibadah dan akhlak para sahabat siang dan malam. Ya. Malamnya ibadahnya luar biasa, siangnya muamalahnya, kerjanya luar biasa. Ia juga menyaksikan kemudian akhlak Rasulullah SAW dalam memperlakukannya selama menjadi tawanan. Maka setelah beberapa hari Rasulullah SAW menghampirinya dan melepaskan tali ikatannya serta membebaskannya untuk kembali kepada kaumnya tanpa tebusan. Ya. Tanpa diminta tebusan. Ya. Dan tanpa minta jabatan. Ini luar biasa Rasulullah. Rasul bukan gila harta, gila jabatan, enggak. Tapi kemudian Sumamah menolak kembali ya kepada kaumnya dan menyatakan keislamannya dengan mengucapkan syahadatain. Kemudian berkata, "Wala kana alayya wujuhun abghad ilayya fil ardi min wajhika fal'an la wajhun ahabbu ilayya min wajhika." Ya. Ini luar biasa nih, ya. Enggak digebukin ya, enggak diapa-apain, ya. Cuman diikat di tiang masjid, diperlihatkan akhlak dan ibadah Rasulullah dan para sahabat dalam kesehariannya. Dia mengucapkan tidak ada wajah yang dulu lebih aku benci di muka bumi ini daripada wajahmu. Sekarang tidak ada wajah yang lebih aku cintai selain wajahmu, ya. Waladin, ya. Kana abghadu ilayya min dinika fal'an la dina, ya. Ahabbu ilayya min dinika. Dan tidak ada agama yang dulu lebih aku benci daripada agamamu yaitu Islam. Kini tidak ada agama yang lebih aku cintai selain agamamu yaitu Islam. Ini kisah penangkapan dan percakapan atau dialog antara Nabi SAW dengan Sumamah bin Uthail. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 4372 dan Sirah Ibnu Hisam, ya, dalam Al-Isobah dan Al-Isti'ab, ya, kisah Sumamah, ya, diabadikan dalam sejarah bagaimana, ya, umat Islam dengan Islam memperlakukan tawanannya, ya, pada itu orang kafir. Kemudian ciri dan cara mencintai Allah adalah dengan ittiba, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syarat ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti Rasul. Ibadah tanpa ikhlas karena Allah, ibadahnya hampa dan sia-sia. Demikian pula ibadah tanpa mengikuti Rasul tidak akan dinilai ibadah. Ya. Ibadahnya itu mardud, ditolak. Ya. Bahkan tidak akan, ya, dipahala, dinilai. Dan ini difirmankan oleh Allah. Ya. Qul katakan olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasul, ikuti Muhammad. Ya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, gampang, ikuti Rasul. Ya, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul minum, ya, ikuti. Ya. Gitu. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dapat mahabbatullah, dapat maghfiratullah. Ya, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Wallahu ghafur rahim, dan puncaknya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dapat rahmat Allah. Ya, dapat tiket masuk surga dalam waktu yang sama, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Padahal kebahagiaan itu sejatinya lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh manusia. Ya, kita sekarang sedang ngumpulin apa? Ngumpulin harta. Ya. Ngumpulin apa lagi? Ngumpulin tahta. Ngumpulin apa lagi? Ngumpulin popularitas. Tapi itu semuanya tidak ada harganya, tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan bahagia dunia akhirat. Makanya ada doa yang mengcover semua kebutuhan manusia. Ya. Doanya disebut doa sapu jagat. Ya. Kenapa?
Kenapa Pak Ji?